Mami sih tidak mendoakan musuh-musuh kena azab ya, tapi kena teguran dan itu mereka sudah kena tegur masing-masing. Kita nggak perlu membela diri, mengklarifikasi yang heboh-heboh bagaimanapun, karena yang tidak suka kita itu tetap tidak akan menyukai. Mamilah satu-satunya orang yang melarang dia mengakui siapa jati diri dia gitu. Kalau bilang sahabat, Mami nggak punya. Nggak punya? Nggak punya. Mami Isa Segal finally datang juga nih ke eksklusif, Mam. Ya ampun, Alhamdulillah. susah loh dapet jadwal situ. Jalan-jalan mulu. Jalan-jalan sambil cari duit, ya kan? Jadi kemarin traveling kemana aja? Kemarin tuh dari Yogyakarta ke Magelang, Surabaya, Lamongan, habis itu 1 hari di Jakarta lanjut ke Bangkok, habis Bangkok ke Kamboja, Vietnam. Emang ada bisnis apa sih sampai Gitu. jalan-jalannya nggak ada berhentinya? ini Nunda-nunda di sini datang kan? Ya kalau di Surabaya memang lagi ada sains ya, tanda tangan kontrak. Terus kalau di Jogja itu lihat-lihat furniture. Terus kalau di Thailand ya biasalah kecantikan sampai ke Vietnam. Nah sekarang Mami itu kiblatnya bukan Thailand lagi untuk kecantikan, geser. tapi geser ke Vietnam. Kenapa bisa geser, Mam? Ada inspirasi? Karena perkembangan bedah plastik di sana lagi bagus. Oh, jadi ini ada rencana mau bedah plastik nih. Apa yang mau dipermak nih? Oh enggak, kemarin sudah. Jadi bagian apa, Mam, yang dipermak, yang diupdate nih? Sedikit lah ganti hidung gitu kan. Ganti hidung. 2023 kan hidungnya kan udah expired kan yang dulu. Referensinya dari mana, Mam? Biasanya kan memang kiblatnya selalu Thailand, tiba-tiba gesernya ke Vietnam. Di mananya? Di Hanoi-nya? Ini aja, dulu juga sebelum banyak orang-orang ke Thailand ya, sebelum LL kan dulu Mami yang nganter ya. Jadi sebelum selebgram artis-artis ke Thailand udah Mami yang pertama gitu. Jadi karena sudah ramainya banyak banget orang yang menyerupai muka Mami, akhirnya Mami kiblatnya ganti ke negara lain gitu. Kiblatnya ganti berarti nanti siap-siap diikutin Iya, jadi kalau cek di Google itu muka-muka selebriti tuh kok mirip Mami Isa semua gitu. Nah sekarang nggak bisa. Mami Isa sudah the one and only-nya gitu. Tapi nanti ini bocoran Vietnam bakalan jadi kiblat baru nih buat mereka-mereka. Nggak apa-apa, memang bagus. Ya ini hasilnya hidungnya. Oh tuh, hasilnya Gitu, hidungnya imut-imut. gitu. Ini Vietnam di mana? Hanoi, Ho Chi Minh? Atau Ho Chi Minh. Iya, tapi sebenarnya di Hanoi juga bagus-bagus juga. Gitu. Tapi sampai kepikiran pindah dari... Iya, karena kalau di Thailand sama Korea itu muka udah sama semua. Ya. Gitu. Jadi siapa yang ke sana ya muka aja ya muka itu gitu. Jadi kalau seandainya ada beberapa 2 orang artis ya, bahkan yang satu ini ya musuh bebuyutan lah gitu. Mukanya disama-sama, Mami nggak terima dong gitu. Langsung ganti gitu kiblatnya. Jadi ganti nih gitu. Ngapain sama ya, Mam? Ngapain sama gitu. Nah, tapi yang belum tahu, mungkin sebagian orang tahu siapa sih Mami Isa Segal. Tapi ada sebagian juga masih penasaran sih gitu. Tapi seingat aku, Mami itu pernah heboh banget beritanya ketika, maaf nih Mam, umroh, berhijab, pro dan kontra rame banget gitu. Dan Mami belum pernah, di Twitter, ya. Mami belum pernah klarifikasi nih soal ini. Gimana tuh, Mam? Sebenarnya masalah viral kemarin itu kan bagi mereka yang tidak mengetahui Mami gitu. Kan makanya kan tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Nah, yang ramai kemarin itu kan mempermasalahkan siapa Mami sebenarnya. Betul. Nah, kan mereka kan nggak tahu, jadi biarkan saja berkomentar sesuka hati mereka. Yang tahu Mami kan Mami sendiri, teman-teman, dan juga negara. Macam tuh. Secara hukum negaranya, Mami. Iya, jadi kita nggak perlu membela diri, mengklarifikasi yang heboh-heboh bagaimanapun, karena yang tidak suka kita itu tetap tidak akan menyukai gitu. Jadi ya udah biarkan aja, itu individu Mami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Tapi kan, Mam, dibalik semua yang rame-rame itu ada juga nih netizen yang seperti membongkar, sebutlah dia punya bukti apa segala macam. Tanggapan Mami gimana nih? Nah, nggak apa-apa. Biasanya kan orang yang menuduh itu harus mengeluarkan bukti-bukti, ya udah keluarkan aja. Seperti mereka mau lapor sana, lapor sini, ya silakan aja, nggak apa-apa. Mereka hanya mempermasalahkan siapa Mami, gender segala macamnya ya. Perempuan Indonesia, perempuan kan. Mam, kalau misalnya dari Mami sudah nggak ambil pusing lah ya dengan komentar itu, tapi akhirnya itu meredam dengan sendirinya gitu loh. Mami datang ke Baitullah itu kan karena Allah ya. Undangan.
lillahi ta'ala karena Allah gitu. Jadi Mami tidak mau mendengarkan siapapun gitu. Jadi ya namanya Mami datang karena Allah ya, tidak perlu Mami klarifikasi yang bagaimana gitu. Hanya Mami yang tahu dan apa namanya itu, ya manusia tidak perlu aku klarifikasi sih gitu. Cukup Mami dan Iya Tuhan yang cukup Mami tahu lah aja ya. kan, viral-viral itu kan paling 1 hari 2 hari, yang penting Selesai. kita tidak melawan aja gitu kan. Mam, ini kalau boleh tahu ketika itu rame, itu posisi Mami masih di sana nggak? Masih di Madinah. Masih di Madinah. Iya. Sempat mengadu sesuatu kah dalam ini hubungannya dengan Mami dengan Tuhan lah ya. Kita nggak bicara netizen gitu. Sempat sedih nggak dengan hujatan itu, dengan apa segala macam? Enggak, Enggak. sama sekali enggak gitu. Tidak ada kesedihan. Bahkan kan ada tuh konotasi orang Indonesia ya, bukan orang luar ya. Kalau orang kita ini kan, nanti apa yang lu perbuat lu kena azab di sana. Gitu. Lu kena azab di sana. Di sana lillahi ta'ala demi Allah, satu pun semuanya dilancarkan sama Allah. Satu pun tidak ada yang namanya kata orang tanda kutip azab itu nggak ada. Semua dilancarkan, baik itu mencium Hajar Aswad, apalagi waktu di Mekah itu kan bulan puasa ya. Bulan puasa itu jutaan, bukan ribuan, Iya, tapi orang lebih banyak jutaan, kesana saat banyak. puasa, Jadi betul. tidak gampang untuk mencium Hajar Aswad, tapi Mami dilancarkan, dilancarkan sama Allah. Masya Allah lah ya, bukan suatu kesombongan ya, tapi ini suatu kebanggaan buat diri sendiri. Tadi awalnya itu gini, kalau ada orang berkata, lu tobat dulu baru lu ke sana, enggak, karena Baitullah itu adalah tempat orang menghapus dan menggugurkan dosa. Kalau seandainya kita balik lagi tiba-tiba ada dosa lagi, ya namanya manusia tidak luput dari dosa gitu. Namanya juga tempatnya dosa manusia itu kan, tapi namanya Allah Maha Pengampun. Ngapain mikirin omongan orang ya kan? Tapi keajaiban-keajaiban yang Mami terima di Baitullah itu, itulah yang membuat Mami tambah strong gitu. Jadi salah satunya apa Mi yang paling dirasakan keajaiban di sana? Semua doa Mami 99,9% itu diijabah sama Allah gitu ya. Salah satunya ya Mami sih tidak mendoakan musuh-musuh kena azab ya, tapi kena teguran, dan itu mereka sudah kena tegur masing-masing. Itu satu. Kedua, Mami meminta kepada Allah agar dimudahkan rezekinya, beli rumah, dan langsung dikabulkan 1 minggu setelah pulang umroh. Oh langsung ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi semua dikabulkan gitu. Hampir tidak ada yang tidak dikabulkan, semuanya dikabulkan. Nah, ada konotasi orang kita, haters, mengatakan, paling kamu itu kena istidraj. Kan dalam Islam ada istidraj. Nah, tapi kan Mami berpikir adalah istidraj itu bagi orang yang tidak pernah beribadah, tapi mendapatkan rezeki yang melimpah. Sedangkan saya kan beribadah. Gitu. Jadi beda dong. Itu bukan istidraj gitu, tapi itu memang rezeki nyata karena hambanya yang taat gitu. Tapi sebelum Mami berangkat, Mami sempat ada rasa ketakutan nggak dengan ya itu tadi pandangan-pandangan kita tentang teguran secara langsung? Iya, benar, ada takut seperti itu. Nah, tapi, itu ya, Mami kan sering scroll TikTok, Instagram. Nah, pas FYP ada salah satu ustadz, Mami nggak usah sebutin namanya, salah satu ustadz ceramahnya mengatakan waktu itu nggak ada tuh yang namanya azab-azab di tanah suci, itu nggak ada. Ya, itu kamu kalau ke tanah suci niatmu ibadah, ya, dan untuk menggugurkan dosa-dosamu, mengampun dan memohon kepada Allah, ya nggak masalah. Nggak usah takut dengan azab itu. Namanya kan tujuan kamu apa? Ibadah, ya. Ibadah. Kecuali tujuan kamu sudah niat jelek di luar, kena azab kamu di sana, gitu. Tapi Mami nggak sih, cuaca di sana itu, ini Mami cerita ke teman-teman dekat ya, termasuk ke si Atta. Mami bilang, mau tahu nggak, waktu Mami datang ke sana itu cuaca panasnya itu 40 serasa 48 derajat, aku bilang gitu. Matahari di tengah-tengah terik banget. Tapi mau tahu nggak, itu seperti kulkas dingin. Yang Mami rasakan? Yang aku rasakan itu dingin. Adem, bahkan aku tidak keringat sedikit, apalagi pakai cadar. Ya, jadi nggak ada yang namanya kesusahan, itu nggak ada. Masya Allah, tabarakallah lah pokoknya. Jadi apa yang digambarkan orang-orang, lu nggak bakalan lihat Ka'bah, lu bakal kena azab, lu bakal ini. Ternyata nggak ada semuanya. Satu pun, bahkan 0,00 sekian nggak ada. Bertolak belakang, malah Mami mendapat semua kemudahannya ya, Mam ya. Yes. Subhanallah banget. Subhanallah. Bahkan di sana itu
banyak mami dibantuin orang. Hmm. Tuh, jadi makanya jangan lihat orangnya. Makanya kita tidak boleh ngejudge orang itu kalau di Indonesia dia begini gitu. Ya kan? Kita nggak tahu dia berbuat baik apa kayak dulu. Kita nggak pernah tahu ibadah seseorang ya, Mam ya. Kita Yang contoh tahu- waktu almarhum Vanessa, orang dia dihujat sebanyak mana manusia menghujat dia. Tapi setelah dia meninggal, semua kebaikannya terungkap. Kan kita tidak boleh ngejudge orang gitu. Begitu juga Mami Isa. Ini sisi religius yang nggak pernah terungkap ya, Mam. Akhirnya terjawab di sini semua nih. Iya, Nah, Mam, betul. tapi dari situ kemudian Mami pulang ke Indonesia, Mami kan makin banyak nih dikenal orang, terutama melalui media sosial. Sampai keluarlah istilah Mami Online. Itu awal-awalnya gimana bisa nama Mami Online menempel pada Mami Isa Zega ini seperti apa sih, Mam? Jadi Mami itu kan memang di manajemen artis itu sebenarnya hampir 20 tahun ya. Gitu. Nah, orang mengenal Mami itu tidak bisa dipungkirin waktu Mami pegang Lucinta Luna. Gitu. Nah, pas waktu pegang LL itu Mami tidak menggunakan media sosial karena memang Mami fokus ke manajemen artis. Nah, setelah Mami tidak pegang LL, Mami bikin Instagram gitu, bikin Instagram sendiri. Ya kecetus aja gitu, Mami Online. Jadi bukan, kebetulan memang Mami dipanggil Mami itu dari 20 tahun yang lalu gitu. Sama anak-anak kalau di manajemen ya manggilnya pasti Mami gitu. Jadi kalau ada haters bilang, siapa sih manggil lu Mami gitu. Anak-anak ini yang manggil gitu. Nah, tapi kalau untuk main Instagramnya, jadi Mami sebutnya mereka anak-anak online gitu. Dan itu hanya keceplosan aja. Karena saat itu Mami sedang online. Sedang online, jadi pas lagi live dan mereka seneng, Mami mulai dikenal orang di situ, Mami Online gitu. Jadi sampai sekarang juga Mami menamakan diri nyaman ya dengan Mami Online. Dan mereka pun kalau ketemu di jalan ya pasti manggilnya Mami Online sih ya. Kalau nggak Mami Isa ya Mami Online gitu. Ini juga karena Mami juga rajin banget sih ya online mulu. Iya rajin, aku suka live. Iya, live Instagram. Cerita semua sisi kehidupan ada aja dibahas nih Mami. Nanti diambil sama orang-orang dimasukin ke YouTube, kadang diambil potongan-potongannya masukin ke aplikasi TokTok kayak gitu. Nih Mam, kalau tadi Mami online terus nih cerita semua apa segala macam gitu. Mami kan juga 20 tahun berhubungan dengan dunia artis lah ya, otomatis A sampai Z artis pasti tahu nih Mam gitu loh. Nah, bener nggak sih itu juga yang membuat Mami dianggap nih tahu kartu as semua artis? Sampai ada yang ribut-ribut, Mami ada di situ. Iya, cuman itu hanya suatu kebetulan aja sih. Tapi bukan Mami tahu kartunya langsung dibuka, dibongkar gitu, enggak. Cuman beberapa ada artis yang terkena kasus, nah mungkin berdampak juga ke Maminya, ya Mami bantu speak up seperti itu. Tapi kalau untuk sengaja menyenggol, membongkar aib orang, ya nggak ada sih jejak digitalnya begitu, Mami enggak. Tapi Mami suka komentar juga nggak sih si A sama si B lagi cekcok nih. Mami kalau misalnya dari Mami sendiri suka ikut greget komentar. Suka, kan? tapi kalau seandainya yang tidak berhubungan dengan Mami, tapi Mami tahu ada dia, tahu dia gitu, ya paling kita komentar sesama teman-teman aja gitu. Tapi kalau seandainya ada yang berhubungan sama Mami, seperti dulu ada yang RB atau apa, maksudnya berhubungan dalam arti disangkut pautin, ya pasti Mami speak up gitu. Nah, dengan RB Mami gimana nih Mam? Apanya nih dengannya? Ya ketika kemarin disangkut-sangkutin, sekarang hubungannya Mami sama dia seperti belum apa? Ada komunikasi lagi sih, belum. Kenapa Mam tidak mencoba membuka komunikasi lagi atau? Nggak perlu lah, kan udah masa lalu itu gitu. Jadi maksudnya udah nggak perlu komunikasi juga, nggak apa-apa sih, kan udah punya kehidupan masing-masing. Tapi kan setidaknya pernah dekat juga kan, pernah ya, punya dekat ada sebagai kerjaan, teman, ya teman kerja. gitu loh. Mengenal dia seperti apa kalau dari Mami secara pribadi? Ya mengenal baik sih. Kenapa Mam tidak mencoba komunikasi lagi? Nggak ada yang kaku juga, nggak ada yang harus dibahas gitu. Tapi kan banyak netizen juga akhirnya berkomentar itu kan, Mami Isa disangkut-sangkutkan terus sama artis itu. Iya, nah makanya tuh karena disangkut pautin lah, makanya Mami harus speak up gitu. Selain membersihkan nama baiknya beliau, ya juga dapat membersihkan nama baiknya Mami juga gitu. Yang paling Mami usaha untuk dibersihkan ketika disangkutkan dengan beliau apa nih Mami? Yang paling ya, Mami nggak terima yang nggak terima kan, ya Mami kan tahu dia dalam arti
kan banyak netizen bilang dia simpenan Iya. lah, terus kucing Kalibata lah, sampai sekarang masih ada yang sebut-sebut, itu kan tidak benar gitu. Nah itu karena Mami tahu dia, ya Mami harus bantu Membela, gitu. iya. Sebenarnya bukan membela sih, tapi kan greget juga kalau yang nggak benar tapi yang dibesar-besarin oleh netizen sama artis-artis yang kemarin sore yang kenal dia kayak gitu kan, Iya. terlalu fitnahnya terlalu legit buat mereka gitu. Karena mereka sebenarnya nggak tahu ya, Mam ya. Iya, karena hanya satu kasus aja langsung disangkut pautkan. ya biasalah netizen kita kan kayak gitu, senangnya yang heboh-heboh. Mam, kalau dengan LL tadi, sekarang kalau bagaimana? sama LL Kemarin sekarang, kan juga sempat besar tuh, ya wah ribut ya, berantemnya, viral ributnya ya. nggak habis-habis. Tapi kita sudah baikan. Kok Mami bisa gitu. baikan? Kemarin kan panas banget tuh. Ya karena ada yang komporin gitu. Jadi LL ini tipe orang jangan dikomporin aja. Jadi waktu itu kan suka nyindir-nyindir kan di media sosial. Pas ketemu ya Mami tanya, ngapain nyindir-nyindir media sosial nih, gua ketemu langsung sindir gitu. Nah, tapi kita sudah saling berpelukan, saling meminta maaf, introspeksi diri, dan alhamdulillah sampai sekarang ya hubungan baik-baik aja. Tapi Gitu. sempat jadi canggung nggak sih, Mam, dengan karena kemarin kan Nggak juga sih, karena kan gini. ributnya kan sempat lama, Iya. banyak sisi kemudian saling dibongkar, saling Jadi ya namanya manusia itu kan tempat salah ya. Bagaimana juga kan LL juga pernah bagian dari Mami ya. Mami juga pernah ikut andil dalam karirnya dia, dan sebagian lagu-lagunya dia juga ciptaannya Mami. Jadi kalau seandainya kita saling pernah bermusuhan karena beda pendapat, beda pandangan, atau karena kompor dari pihak ketiga gitu, ya hal-hal yang wajar lah. Tapi setidaknya kita sudah saling memaafkan, introspeksi diri, dan sudah tidak lagi sindir-menyindir gitu. Kalaupun nggak berteman juga, maksudnya tidak nongkrong apa, tapi setidaknya kita tidak musuhan gitu. Setidaknya kemarin itu sudah dilupakan lah ya. Udah dilupakan semuanya, udah dihapuskan gitu. Kan ya. udah punya kehidupan masing-masing juga ya gitu. Karena dulu memang LL ini Mami anggap ya anak, karena dulu pertama kali LL ingin menjadi artis itu ya datangnya ke Mami. Datangnya ke Mami gitu. Dari LL sendiri sempat menyesal nggak? Bagaimanapun kayak tadi Mami adalah bagian dari orang penting lah yang membawa dia ke atas sampai sekarang. Dia bilang waktu udah berantem, minta maaf, nangis, dia bilang dia merasa kehilangan gitu. Gitu, dia merasa kehilangan. Maksudnya nangis ya dia di mall itu, dia nangis dan dia bilang merasa kehilangan lah gitu. Sedih dia. Karena kalau Mami kan tipe orang mengayomi ya gitu, dan tidak membuat dia menjadi suatu akses manfaat lah kita kalau bergaul gitu, enggak. Kalau teman-teman dia yang sekarang kan rata-rata kan nggak setulus Mami, beda gitu. Nah, Mam, melihat sekarang Mami sudah baik-baikan, tapi ternyata netizen belum sepenuhnya nih, masih ada aja yang masih pro sana, masih pro Mami, atau dari dia sendiri deh, seperti yang Mami bilang, belum punya teman yang setulus Mami. Mami tanggapannya gimana nih? Mami ini kan punya fanbase ya di grup WhatsApp. Nah, luar biasa jadi kalau anak-anak online itu punya grupnya, kalau mereka bahas pasti Mami bilang tidak boleh bahas LL. Karena udah selesai. Nah, kalau yang di luar sana, mereka kalau lagi Mami live, mereka masuk ke live-nya Mami, bahas LL, ya Mami nggak akan ladenin, tanggepin, mau dikomporin kayak gitu, enggak gitu. Tapi kemarin sempat ada yang banyak mention waktu dia menikah ya, mau menikah itu banyak yang nanya gitu, mau nggak mau kan Mami speak up, tapi tidak memojokkan LL-nya, ya tidak memojokkan netizen Indonesia juga. Jadi mencoba untuk netral, tapi kita berpendapat sebagai orang yang pernah dekat sama dia, bagaimana tanggapan Mami tentang LL mau menikah gitu. Gimana, Mam? Karena katanya nggak jadi tuh. Kalau Mami ya, ini Mami ini bukan ikut campur ya, maksudnya walau bagaimanapun kan LL ini kan sudah go public, siapa diri dia, gendernya dia. Nah, kalau Mami jadi manajernya dia, pasti Mami akan larang jangan dipublish gitu. Kalau seandainya kamu mau ya menikah untuk kesenangan pribadi, jangan dipublish gitu. Karena walau bagaimanapun kita ini
Indonesia ini beradapkan apa namanya itu norma-norma agama ya. Sama Jadi sosial masih iya, sangat dan itu dipegang. kita harus kita hargain gitu. Jadi jangan sampai berdampak negatif ke pengikut dan followersnya gitu. Kalau Mami jadi manajernya Iya. nih, Tapi sekarang sayangnya udah enggak ya Mam ya. Jadi mungkin ya itu yang membuat makanya Mami beranggapan bahwa lingkungan yang sekarang tidak bisa nah mengayomi. lingkungan sekarang kan "Ih, Iya, biar iya, viral iya, gitu. iya. Nah kalau Mami jadi dia nggak. Bahkan dulu Mamilah satu-satunya orang yang melarang dia mengakui siapa jati diri dia gitu. Karena Mami tidak mau dia menjadi contoh orang lain nanti pengikut-pengikut yang masih meletek gini loh untuk oh aku pengen kayak dia ternyata bisa gitu itu sih. Dan itu Mami rasakan nggak sih ketika larangan itu pernah Mami sampaikan tapi ternyata tidak diindahkan lah atau Selama di bawah naungan Mami diindahkan. Setelah setelahnya keluar lepas itu, kan? iya. Waktu sama Mami ya stabil. Karena Mami fokusnya bukan ke sensasinya kalau dia. Jadi Mami tuh memakaikan dia seperti baju-baju adat. Kebetulan Mami kan dari Batak ya, baju-baju adat Batak dia nyanyi. Jadi Mami bikin image dia bener-bener nice gitu, bagus. Jadi nggak ada yang menjerit-jerit, yang apa, nggak. Jadi memang dia bagus dan televisi juga menerima. Iya ketika itu ya sayang sekali ya lepasnya. Nih Mam, kalau sama yang itu udah selesai, sama yang satu lagi yang kemarin sempat datang pulang ke Indonesia. Oh, Korla. Yes, itu gimana Mam? Mami kan juga Gini, rame tuh rame. sama dia. Nah ini Mami benar harus tanggepin ya. Gini, sebelumnya Mami gini dulu minta maaf dulu ya sama Bunda Korla ya. Karena apa? Minta maafnya bukan karena Mami bersalah dan Mami tidak menuduh dia juga. Gini, awal muasal kita berseteru itu adalah karena Korlanya itu headnya Mami, nge-head Mami udah lama, jauh sebelum dia viral, rame. Oh, oke. Jejak digitalnya ada. Jadi dia memang selalu bikin konten tentang Mami, menghujat Mami karena memang anak-anakannya si Bunda Korla ini itu musuhan sama Mami. Jadi dia terpaksa bela gitu. Nah, tapi dia tidak tahu, kan dia belum kenal Mami. Nah, kalau mungkin si Korlanya di luar kenal Mami dibanding si anak-anaknya ini, mungkin dia nggak mungkin kita berseteru sampai sekarang. Nggak mungkin gitu. Karena setahu Mami kan dia juga sama ya, dia nggak jauh beda lah usia kita, cuma beda 7 tahun gitu. Harusnya dia bisa telepon atau ngobrol gitu, lebih enak gitu. Tanpa harus membuat konten tentang Mami, menghujat Mami gitu. Awal konten tentang Mami yang dianggap menghujat Mami tuh yang ngata-ngatain aja, ngata-ngatain apa segala itu macamnya. Sebelum jauh dia viral November 2022. Nah, dia bikin konten sama Mami 2 tahun sebelum itu sampai sebelum dia viral. Jadi potongan-potongan live yang menghina-hina Mami itu yang di-share ke TikTok itu yang bikin dia viral. Oh, oke. Itu yang bikin dia viral. Karena lucu, untuk nyerang Mami itu dia lucu memang. Aku akuin dia lucu. Jadi pas waktu dia viral, Mami lagi live. Anak-anak online tanya, Mami tahu nggak Bunda Korla? Apaan sih ini ya? Ini gitu. Itulah viral. Potongan-potongan omongan Mami viral lagi di FYP. Itulah. Diadu lagi. Gitu. Tapi sebenarnya antara Mami dan Bunda Korla itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Kalau seandainya kita tarik ke belakang, kalau dia tidak membela ini anak-anaknya ini, yang satu ini, kita tidak akan pernah cekcok. Kan Mami kan bermusuhan kan sama anak ini, bukan sama si bundanya. Iya. Nah, salahnya bundanya ini bikin konten. Bikin konten dan itu dan itu bisa di-searching di Google ya. Dia viral November 2022. Video itu 2019. Jadi jauh sebelum itu dia sudah sering menghujat Mami gitu. Nah, ada yang tanya nih, kenapa baru ditanggepin? Iya. Iya kan karena baru viral. Kalau dulu saya tanggapin kan dia bukan siapa-siapa. Orang lain tidak mengenal dia. Percuma aku menjelaskan gitu. Begitu dia terkenal menjadi bintang mendadak, baru mulai itu dia serang lagi Maminya kan. Nah, kebetulan ada teman dari Jepang waktu itu menasihatin dia, makanya udah nggak pernah lagi tuh nyenggol Mami. Karena dibilangin ya kamu yang salah karena kamu belain si A ini tanpa tahu kamu kenal si kenal. Mami Isa. Jadi ada penengah kita sebenarnya, teman dari Jepang gitu, temannya dia, temannya Mami juga. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ditarik garis belakang itu
Mami tidak pernah dalam sejarahnya dunia persosmedan itu menyinggung orang di luar, enggak. Selalu Mami yang disinggung duluan. Pasti Mami disinggung di luar. Kalau enggak mungkin akan terjadi gitu. Jejak digital itu kan nggak bisa kita pungkirin gitu loh. Iya, betul. Mam, nggak cuman lingkungan teman-teman dekat Mami lah. Seartis yang lain juga ketika mereka konflik seringkali juga Mami ada di situ berkomentar. Meskipun mungkin Mami tidak serta-merta berkomentar, pasti ada kan netizen yang nyolek, Mami soal si A bener nggak sih? Mam, soal si B bener nggak sih? Mami seolah-olah dilihat menjadi orang yang serba tahu. Ya Jadi sama selalu kemarin, dimintain komentar. sama kemarin tentang komentarnya DP Besetru sama NM gitu diminta juga. Ya Mami juga nggak nanggepin sih, ya Mami jadi penonton aja gitu. Terus tentang perseteruan anaknya sama dia gitu, nggak juga Mami komentarin gitu. Karena tidak ada hubungannya sama Mami sih. Memang mereka nanya. Anak-anak online ini nanya, semuanya Selalu nanya, dan itu selalu siap, nanya. iya. Karena mereka menganggap Mami pasti tahu Iya, nih bahkan yang bener kemarin mana. yang lagi viral tentang calon kakak iparnya Puji itu juga ditanyain, walaupun Mami tahu gitu. Iya, siapa namanya itu? BK ya? Oh, iya. Iya, gitu. Karena memang syuting bareng anak-anaknya Mami juga kan. Tapi Mami nggak tanggepin kan. Tapi kalau kita di ruang lingkup kan ya pasti kita Ngobrol. ngomong, Iya. oh ini gitu. Gua udah tahu gitu-gitu. Adalah. Tapi kan kalau di publik karena tidak ada hubungannya sama Mami, ya Mami nggak mau nanggepin. Gitu. Nggak ada hubungannya, dia nggak nyenggol gue gitu. Kalau nyenggol gue ya habis gitu. Gitu aja sih. Tapi tetap loh netizen selalu melihat, istilahnya apa ya, meminta info, mengklarifikasi, Iya, karena itu selalu tanyanya ke Mami gitu loh. Mungkin karena Mami 20 tahun juga kali ya di dunia Iya. artis gitu. Tapi kan enggak. Mami di belakang layar sih, ya. Nah, biasanya kalau di belakang layar emang lebih akurat sih. Lebih akurat. Tapi kalau nggak ada hubungannya nggak mau juga sih berkomentar. Biarlah itu ini mereka gitu. Paling kalau lagi viral, oh iya emang dia begitu sih, gitu-gitu. Nah, iya. Sejauh ini Mam, yang tidak pernah menyenggol Mami tapi menggelitik Mami sendiri untuk berkomentar soal apa sih Mam? Sebenarnya Mami itu kalau ada yang maksudnya pengen berkomentar ya, itu sebenarnya tentang politik sih. Cuman kita nggak bisa bicara politiknya. Terus tentang agama dan tentang LGBT men gitu. Itu pasti aku berkomentar gitu. Tapi kalau di luar itu nggak juga sih. Kenapa Mam? Ya karena kan Mami udah, maksudnya gini loh, seorang Mami bisa tahan nggak komentar sementara netizen terus-terusan, atau mungkin dari artis yang... Karena sebenarnya serba salah Neng gitu. Di satu sisi netizen ini kan pengen Mami ke komentar dong gitu. Yeah. Kadang kalau Mami nggak main TikTok itu mereka sepi kecarian gitu. Sampai mereka edit-edit sendiri, ambil dari IG, posting gitu kan. Tapi kan serba salah. Kita nggak berkomentar, mereka nyari. Kita berkomentar, mereka hujat. Jadi nambah dosa gitu loh. Tapi ketika tadi obrolan Mami diedit, kemudian diviralkan lagi, ya Mami ada merasa dirugikan nggak sih dengan kayak gitu-gitu? Sebenarnya sih dibilang gini, udah makanan hari-hari ya, jadi nggak sakit hati juga sih. Cuman ya buat lucu-lucuan aja, nggak apa-apa mau dibikin editannya bagaimana. Kadang dieditin pakai jenggot, lucu-lucu lah anak itu. Tapi Mami nanggepinnya ya biasa aja. Mami nggak seperti yang lainnya, oh lapor polisi, cuma nama baik. Enggak. Kerjaan polisi banyak, nggak ngurusin yang begini-begini. Iya, gitu. Tapi ada nggak sih komentar netizen yang justru bikin Mami sedikit down, marah? Jujur nih, jujur. Sedikit pun tidak. Sama sekali? Sama sekali tidak. Jadi nggak ada yang namanya menghujam ke jantung tuh enggak. Sampai dibilang, malu orang tuamu gini-gini. Enggak. Iya. Pasti. Karena gini, kuncinya satu. Mereka itu hanya ada di aplikasi. Kalau aplikasi kita hapus, ya udah selesai kan. Kita tidak ketemu orang-orang itu kan. Tapi jejak digital itu tidak akan pernah hilang dan Mami mau tidak mau pernah mendengar. Mendengar. Dan itu udah kayak asupan si gizi. Jadi nggak ada yang sakit hati. Kan kadang orang kan menangis kayak LL, ya kasihan juga gitu. Terus ada juga yang kena mental health gitu. Kalau Mami nggak, biasa aja gitu. Karena setiap
ya itu anggaplah pekerjaan juga ya, pekerjaan kita di media sosial. Pekerjaan kan ada risikonya, ya, tukang listrik, kesetrum, ya kan, kapal tenggelam, semua ada risikonya. Risiko kita itu kita yang bagaimana kita menyikapinya dengan positif aja. Karena kalau kita nanti sakit hati, kasihan ke merekanya, mereka jadi dosa juga. Ya, sepanjang itu saya sakit hati, itu dosa jariah buat mereka. Tapi kalau mami nggak usah dibawa ke hati. Gitu. Bukan ke mami aja, orang-orang terdekat mami pun mereka hujat. Iya. Gitu. Tapi kalau mami bisa untuk menanggapi positif, tidak membawa hati, tidak bawa emosi, gimana dengan orang-orang di sekitar mami? Nggak usah teman dekat deh, keluarga paling Betul, tidak. keluarga. Betul. Kan kita nggak bisa lepas nih dari keluarga, mami yang populer. Nah, kalau mami menanggapinya terutama kakak ya. Kalau ayahnya mami udah biasa, dia udah kebal ya. Kakak yang cewek lebih sensitif gitu ya, sempat sakit juga waktu aku mami dihujat waktu umroh, waktu apa itu banyak di telepon. Terus ya satu yang bilang, tutup akun, jangan dilihat. Kalau kamu masih main akun dan melihat, nggak ada uang jajan. Gitu aja. Ancamannya itu ya? Ancamannya itu. Karena semakin mereka lihat, mereka pasti akan sakit. Iya. Sakitnya, kok adik gue dihujat gitu, nggak terima dianya. Nah, habis itu udah selesai, saya mami bawa jalan-jalan di Jakarta, mereka lihat, oh iya ya baik-baik aja kok, ini adik saya baik-baik aja, ya kehidupannya bahagia-bahagia aja itu. Nah sama di netizen, kamu tidak akan pernah menemukan jejak digital mami nangis-nangis, menunjukkan kesedihan, menunjukkan kemiskinan, nggak punya duit, nggak ada di media sosial. Semua yang mami tunjukkan ke media sosial itu adalah kebahagiaan, dapat uang, kesenangan, itu aja tunjukin. Mami juga ingin membangun image yang hal-hal yang positif itu juga kah dengan cara seperti itu? Iya, gitu. Jadi dalam arti, karena tidak ada yang peduli kalau kamu nangis di media sosial, tidak ada yang peduli kamu sakit hati di media sosial, nggak ada yang peduli juga kita mau jatuh miskin di media sosial. Justru itu akan menjadi makanan mereka untuk terus Tapi menjatuhkan. kalau kita menampilkan kebahagiaan, beli rumah posting, ini segala macam posting, mereka yang sakit hati. Tapi Mam, Gitu. dari posting-posting beli itu, beli ini, pamer ini segala macem, lagi-lagi nih flexing banget sih nih Mami Isa. Itu bukan flexing, itu nyata. Oke. Ya, kalau flexing itu yang tidak nyata kita akuin. Nyata kok, saya beli mobil Mini Cooper nyata, di foto nyata, beli rumah nyata, jadi nggak ada yang flexing. Nggak ada yang, kalau flexing itu kan yang tidak nyata, gitu. Halusinasi, itu kan tidak nyata. Kalau ini kan nyata, jadi apa yang saya beli, saya pamerkan, itu nyata. Ya supaya tidak kena penyakit ain, bilang aja Masya Allah, tabarakallah. Makin seru ya Mam. Mam boleh diminum dulu Mami iya, sebelum minum dulu ya. kita makin panjang nih kayaknya nih Mam. Nah, oke, Mam. Tadi sudah kenyang dengan hujatan netizen, segala macam tanggapan keluarga dari lingkungan terdekat. Tapi ini kan boleh dibilang memberi satu keberuntungan Mami. Bener nggak Mami jadi banyak endorse, keuntungan-keuntungan yang Mami rasakan dengan popularitas melalui hujatan-hujatan di media sosial, bener nggak sih Mam? Iya betul, nggak bisa dipungkirin. Makanya Mami bilang tadi kenapa Mami harus sakit hati dengan hujatan mereka gitu. Karena walau bagaimanapun mereka ikut andil dalam popularitasnya Mami di media sosial. Karena engagement suatu media sosial itu kalau tidak ada komentar, like, share dan juga komentar ya, komentar itu baik negatif maupun positif, itu akan mendongkrak engagement kita gitu. Nah kalau dibilang berdampak nggak ke endorse-nya Mami, sangat berdampak, itu tidak munafik. Jadi 40% penghasilan Mami dari situ gitu. Kan Mami ada beberapa penghasilan tapi 40%-nya ya dari endorsement itu gitu. Jadi lumayan kan? Jadi nggak selamanya hujatan netizen itu membuat hal yang negatif ya, ternyata ada positif. Jadi bagaimana hal yang negatif itu kita ambil jadi positif. Anggap aja mereka jadi sampah daur ulang. Gitu. Kalau menurut Mami seperti itu, yang bermanfaat. Gitu. Mam, kalau tadi pendapatan penghasilan Mami melonjak 40% katakanlah seperti itu. Terus Mami kan jadi masuk ke dalam lingkup, maaf nih, benar atau enggak nih? Lingkup sosialita, Mami ikut arisan. Itu benar? Jadi begini,
untuk masuk ke ruang lingkup sosialita itu kan jauh sebenarnya sebelum Mami jadi selebgram juga ya, pertemanan Mami juga udah bagus-bagus gitu, artis-artis, selebriti udah. Cuman lebih tampak lagi karena Mami main media sosial Iya. gitu. Lebih eksis ya lebih eksis kemudian. lagi, memamerkan apa-apa yang Mami beli waktu itu ya. Waktu itu karena memang Mami ya lagi senang-senangnya aja gitu. Nah itu berdampak, akhirnya Mami direkrut sama salah satu teman untuk menjadi bandar gitu. Walaupun setelah itu ya biasalah ribut-ribut lagi. Itu arisannya seperti apa sih, Mam? Karena kalau nggak salah ya, karena mungkin beritanya tidak terlalu ramai di TV, tapi kan di online tetap ya gitu. Iya. Itu arisan katanya melibatkan banyak artis, terus ada isu dugaan penipuan atau seperti apa, itu gimana sih, Mam, sebenarnya? Iya, jadi salah satu yang mengajak Mami itu diduga melakukan penggelapan sih kalau Mami bilang gitu ya. Dan pertama-tama kan ya Mami nggak tahu dulu korbannya itu banyak gitu. Taunya Mami aja gitu. Jadi Mami juga jadi korban? oh ya tentu awalnya Mami jadi korban gitu. Tapi setelah itu kan Mami mensiasati bagaimana tidak mempunyai kerugian yang lebih dalam. Nah akhirnya Mami memisahkan diri dan bikin komunitas sendiri gitu. Jadi teman-teman sekarang yang bikin bangun komunitas sosialitas sendiri, ya Mami sudah punya dengan member hampir 120 orang gitu. Jadi setiap bulannya kita adakan pertemuan. Nah dulunya itu memang kita harus berhati-hati juga nih. Jangan lihat dia kesininya nih kayaknya tampaknya kaya nih gitu. Kayaknya, tapi tidak ya. taunya ya nipu juga gitu loh. Nah, Spill, Mam? ya Mami sebutnya hansip lah. Ya, Mami sebut-sebutnya tuh hansip dulu ya. Jadi kalau sekarang itu ya Mami ingin, bukan ingin, sudah membangun komunitas sosialitas sendiri gitu. Untuk sebenarnya kita bukan untuk cari duit ya, tapi di situ kita menjalin silaturahmi, cari link gitu. Link itu kan rezeki ya, bukan hanya semata-mata karena uang gitu. Pertemanan sama si A, dapat job si A, si B, si C, seperti itu. Bahkan sekarang malah lebih besar dibandingkan yang kemarin yang itu. Gitu. Dan orang-orangnya juga berkualitas, artis-artis ada di situ, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat, ibu dewan, semua ada di situ. Nah, gitu, ketika yang owner-owner. arisan pertama itu ada dugaan penggelapan itu, korbannya selain Mami juga ada teman-teman di sekitar yang komunitas baru ini juga? Awalnya pertama-tama Mami kira ya ke Mami doang, Mami nggak mau speak up. Tadi nggak mau speak up, nanti takutnya gue masalah mulu nih, jadinya gitu kan identik orangnya. Tapi lama-kelamaan daripada berdampak rugi ke Mami dan ke orang lain, ke teman-teman sendiri, ternyata pas waktu Mami speak up, Masya Allah banget ya, itu banyak ternyata uang orang yang belum dibayarkan. Dalam arti udah get, tapi tidak dibayarkan haknya. Gitu. Jadi bukan Mami sendiri aja. Kan Mami itu kan ikut 3. Satunya 10 juta. 10 juta itu kan 240 juta selama 2 tahun. Berarti Mami ikut 3. Per bulan Mami bayar itu 30 juta. Nah 30 juta. Satu udah dapat, 2 ini belum dapat. Jadi totalnya 480 juta. Gitu. Waktu itu Mami belum dapat gitu loh. Nah ditunggu sebulan nggak ada, 2 bulan nggak ada, 3 bulan nggak ada gitu. Nah akhirnya Mami mundur dan minta dikembalikan uang yang sudah masuk. Nah karena setelah itu Mami udah mulai mundur. Nah dia ada dapat omongan bahwasanya katanya kok Mami Isa mundur. Omongan itu yang Mami nggak terima, dia bilang iya soalnya Mami Isa udah nggak mampu bayar gitu. Nah itu yang Mami nggak terima. Akhirnya aku speak up lah di media sosial. Ternyata itu Masya Allah banget semuanya. Banyak banget ternyata member yang haknya sama Mami yang tidak diserahkan gitu. Jadi bukan Mami aja, banyak. Dan sudah terhitung awalnya 2 orang, 3 orang, lama-lama sampai hampir 20 lebih gitu. Dan sekarang sudah hampir tercatat 30 orang lebih korbannya. Gitu. Berarti nggak salah ya Mam ya, ketika ada satu hal nih yang agak ganjil, orang lain pada ngomporin, ayo Mam speak up, berarti bener dong. Iya. Ketika Mami speak up, kebuka nih semuanya gitu loh. Kebuka, dan bahkan alhamdulillahnya berkat Mami speak up itu banyak orang yang jadi percaya ke Mami gitu.
ternyata benar loh Mami Isa gini yang ngomonginnya benar loh, aku juga korban loh gini. Jadi akhirnya kita meeting, ada yang mau bawa ke jalur hukum. Jadi waktu mereka meeting itu ada yang mau bawa ke jalur hukum, ada yang enggak. Kalau dibawa ke jalur hukum kan dia untung. Kalau dipasang badan, kamu bayangkan aja. Paling kecil 240 juta satu orang. Bahkan ada yang 1,2 miliar. Kalau kali 30 berapa? Iya benar. Nah, kalau dia masuk pasang badan, selesai dong. Selesai. Nah, ini yang tidak diinginkan ibu-ibu itu. Oh. Gitu. Tetap mengupayakan untuk uang Tetap itu mengupayakan, kembali ya. Dan bagusnya lagi kemarin Mami dengar mereka sudah bikin perjanjian hitam di atas putih dan bisa dicicil kayak gitu. Oh, berarti Ya. sudah ada titik terang Iya, untuk tapi solusinya. kalau nggak berkat Mami, uang mereka nggak diserahkan. Bahkan ada Iya. yang sudah 2-3 tahun. Oke, Mami emang Gitu. penyelamat nih. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Mam, tapi selain uang, harisan sosialita itu katanya juga ada perhiasan, Ada. tas-tas branded. Mami juga ikut. Ikut. Kenapa Mam tertarik? Bukan hanya itu, ada diamond, ada iPhone, ada tas cuma satu aja ya, brand H itu aja. Kalau yang lain nggak bisa diarisankan. Itu aja. Kenapa Mam tertarik dengan arisan-arisan Karena seperti itu sama kayak investasi emang menabung ya, gitu. Arisan itu penting juga sih kalau di ini. Yang penting Mami tidak mau ikut arisan yang menurun. Nah itu kan ya bukan sok suci sih, nanti dibilang oh ya lu sok suci aman, riba kan, gitu. Jadi kalau arisan menurun itu kan bayarnya contohnya 7,5 juta, tapi kita nariknya 10 bulan 100 juta, untung 25 juta, gitu. Nah itu yang Mami nggak mau, gitu. Jadi kalau arisan uang nih 10 juta ya udah nerimanya ya 100 juta gitu 10 bulan. Mam, ketika Mami dipercaya netizen bisa membongkar sesuatu, atau kayak tadi teman-teman arisan dipercaya juga bisa maksudnya menjadi orang yang dipercaya lah intinya kayak gitu. Tapi arti teman buat Mami itu seperti apa sih sebenarnya? Atau teman dekat Mami itu siapa sih? Mami itu ada, kalau bilang sahabat, Mami nggak punya. Nggak punya, karena Mami nggak begitu percaya sama orang. Jadi bahkan teman serumah, teman siapapun, saudara segala macamnya tidak ada yang bisa Mami percaya. Jadi segala sesuatu itu mereka nggak tahu. Contohnya aku lagi sedih, aku lagi apa, mereka nggak akan tahu itu. Aku lagi galau dengan laki-laki siapa itu nggak ada. Tapi kalau punya teman dekat ada, ya ada beberapa yang tidak main media sosial. Oh, sengaja memang tidak. Iya, yang tidak main media sosial. Karena ada dulu punya teman dekat, Mami anggap sahabat, sudah 23 tahun berteman, yaitu bersekongkol sama musuh Mami yang wegom itu. Gitu, yang cece-cece berlian itulah. Anak-anak online udah pasti tahu lah. Jadi Mami udah nggak mau menganggap ada sahabat lagi. Kalau teman dekat, oke, dan nggak mau percaya curhat masalah siapa, udah nggak mau. Batasan seorang teman dekat dengan sahabat buat Mami apa nih? Kita paling batasannya itu gimana ya? Intinya dia tidak perlu tahu masalah pribadi banget lah gitu. Yang masalah aib, masalah apa, nah aib-aib kayak gitu tuh kan kita harus simpan rapat ya. Jadi nggak boleh tahu gitu. Pokoknya apapun yang masalah privasi, Mami tidak akan pernah percaya orang. Jadi aku nggak mau, aku lagi sedih nih, aku nggak mau, nggak ada, gitu. Jadi hanya pokoknya harus keluar Mami yang happy, yang ceria, yang bisa dipercaya aja, orang, memberi efek positif. Iya, tuh tanya Ata sampai tahu nggak pernah aku meneteskan air mata. Jadi orang nggak, dan aku tidak mau nangis di depan siapapun. Tidak mau atau tidak bisa? Karena kadang-kadang kan kita ada kesadaran untuk tidak bisa. Mau. Oh, tidak mau. Iya, memang. tapi kalau cuman untuk konten, contoh, aduh aku lagi galau patah hati nih, udah selesai gitu aja. Tapi kalau untuk aku lagi nggak ada ini, aduh kok tadi yang gitu, enggak lah. Kebahagiaan aja. Mami tahu nggak sih, Mami itu dianggap sebagai orang yang baik, orang yang menolong, orang yang ada, satu-satunya orang yang ada oleh Lina Mukerje. Lina, dia pernah datang ke sini, Mam. Dia pernah ke sini, dia juga curhat bahwa satu-satunya orang yang ketika gue jatuh, ketika gue nggak punya apa-apa tuh Mami Isa gitu loh. Bagaimana hubungan Mami dengan? Sebenarnya bukan hanya ke Lina ya, Mami juga ke siapapun memang seperti itu, apalagi dekat. Cuman memang sekarang itu ada batasnya, karena Mami sudah banyak juga dihanatin orang ya, termasuk musuh-musuh yang lain itu gitu loh, termasuk ya NM juga pernah Mami bantu ya.
si Wegom itulah anak online yang tahu ya nama-namanya, udah sering itu. Nah, untungnya ya Mami itu bilang sama Lina seperti ini. Orang nilai kebaikan itu, nilai tertinggi dalam kebaikan itu adalah mengingat jasa orang lain. Iya. Gitu. Itulah nilai level paling tertinggi, Neng. Mami bilang sama Lina gitu. Tapi bukan Mami ingin kamu mengingat jasa Mami. No, bukan. Gitu. Tapi itu naluri kita sendiri yang bekerja gitu loh. Jadi karena Mami lihat setiap ada orang yang Mami bantu, ya pasti akan jahat ujung-ujungnya gitu. Itu jadi Mami membuat picky nggak sih untuk ngebantu orang dengan... Ada seperti itu, ada. Cuman karena memang nalurinya Mami udah sukanya bantu teman dalam kesusahan ya nggak ini. Kadang-kadang Iya, itu kayak tidak- gini kan sekarang kayak Lina kan masuk. Lina kan meninggalkan banyak seperti utang apa namanya, seperti utang arisan gitu. Ya Mami yang nalangin gitu. Ya Mami bilang sama asistennya, Lina jangan memikirkan uang sepersen pun di luar untuk nalangin arisan. Sudah Mami cover semuanya. Dan orang kan nggak tahu itu. Ini baru Mami kasih tahu karena ngomongnya, dan orang nggak tahu. Karena kadang orang bilang, kok nggak besuk Lina sih? Iya. Kok nggak ini Lina sih? Kan mereka tidak tahu apa yang telah kita support. Kita Kan kita bukan handle harus di media sosial aja gitu. Mami bilang sama asistennya, sampaikan ke Lina, nggak usah dipikirkan masalah uang yang di luar sana. Mami cover semuanya gitu. Jadi udah aman gitu. Ya karena Mami juga waktu masuk, waktu bermasalah dengan hukum kan, Mami merasakan kalau Yes. seandainya dijauhin, Susahnya diapain dijauhin. itu nggak enak gitu. Jadi jangan sampai kita begituin Linanya gitu. Jadi Mami berarti pernah mengalami itu ya, Mam, ketika dijauhi teman-teman dalam kondisi iya, sulit. waktu itu Lina juga berkasus dengan masalah babi itu. Mami memang bilang sama Lina, Mami tidak mau menyalahkan dia gitu. Neng, udah kamu salah, kamu introspeksi diri, kamu minta maaf, jangan lawan netizen. Iya, betul. Itu yang Mami bilang. Kita tinggal di Indonesia yang mana mayoritas agama Islam dan kita juga beragama Islam, tetap kita yang salah. Ya, udah minta maaf, udah nggak usah lagi lawan. Nah, gitu. Dan oh iya ya Mia, iya. Jadi jangan kita salahkan dianya. Iya, iya. Kalau netizen kan nyalahin. Itu mental orang bisa down. Nggak semuanya orang mental orang sekuat baja kan. Kalau Mami digituin ya Buat bisa-bisa aja, Mami kuat aja. nggak ngaruh mungkin, tapi kan buat yang lain belum Lina, tentu. kamu udah Neng, kamu nggak salah nggak ya? Karena memang udah kebiasaan Lina ya baca Yang Bismillah, mau makan pakai makan, Bismillah. pasti baca Iya, bukan disengajain sebenarnya itu. Cuman ya udah, aku salah aja, selesai, beres gitu. Itu yang diinginkan oleh netizen. Jangan lawan. Netizen nggak bisa dilawan, mah benar netizen. Iya, iyain aja gitu. Mami terakhir, kalau tadi ini Mami yang mancing sih, jadi aku pengen kepancing. Mami galau nangis-nangis sama cowok-cowok itu sapo sih? Oh dulu aku punya pasangan ini apa di Rusia, di Moskow dulu, dokter gitu. Tapi udah enggak. Kenapa, Mam? Beda negara aja kan, LDR kan jauh ya. Kan bisa disamperin, Mam. Iya, Atau dia yang memang datang sering ke sini? disamperin. Kadang ke sini, kadang Mami yang ketemunya di Dubai, kadang aku yang ke Moskow gitu. Kadang ketemu di Singapura gitu, tapi kan capek gitu. Berarti udah putus ya? Udah bisa. Udah ada yang baru? Ada Indonesia. Oh, oke. Kayak gitu. Nggak mau Nggak bisa jauh dipublish juga, nggak mau dipublish. Oke, Mami, thank you ceritanya. Seru ya, jadi Makasih. membongkar obrolan-obrolan yang kita nggak pernah tahu, banyak banget ternyata ada di sini. Mami, thank you waktunya. Terima kasih. Sudah datang eksklusif. Ini mau lanjut jalan-jalan lagi mungkin? Mau makan. Oke, thank you, Mami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.